Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai saja gitu ya, sambil lalu nunggu peserta yang lain. Oke, jadi seperti yang sudah kita tahu, tema kita hari ini adalah apa? Eh, PDKT OMAD ya. Apa itu kemarin pembinaan daring gitu ya, kupas tuntas serba-serbi Olimpiade Matematika. Jadi sebenarnya acara ini saya persiapkan untuk apa? Siswa atau ini atau guru ya yang lagi mempersiapkan diri untuk persiapan KSN nanti ya. Jadi sebenarnya di sini saya mau menyiapkan untuk yang SMP gitu ya. Ternyata pesertanya ada yang dari SMA gitu ya. Jadi ya akhirnya saya ubah juga konsep yang sudah saya buat. Ya, saya ubah sehingga nanti ah, sudah mencakup untuk SD ya, SMP dan SMA. Jadi memang saya di sini akan memberikan semacam tips umum gitu ya untuk mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Oke, jadi untuk untuk susunan materinya saya buat seperti ini ya. Jadi biasa pertama kita kenalan dulu ya, pendahuluan. Makanya di sini saya tulis Olimpiade Matematika SMP ya. Karena emang awalnya saya persiapkan untuk SMP. Ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar setidaknya 4 teknik ya, 4 teknik untuk menyelesaikan soal Olimpiade Matematika ya. Jadi yang saya beri judul ini ya, membuat khusus soal yang bersifat umum. Yang pertama, yang kedua itu teknik melihat jawaban ya. Yang ketiga teknik melihat pertanyaan, yang terakhir membuat umum soal yang khusus ya. Ya seperti apa itu nanti kita bisa lihat di penjelasan selanjutnya. Oke, jadi apa saja mungkin yang belum pernah kenal dengan ini ya, kenal dengan Olimpiade Matematika baik yang SMP, SMA atau SD ya. Jadi ini di sini saya tuliskan ini ya silabus ini ya OSN. Nah, sekarang sudah berganti nama ya menjadi sudah bukan OSN lagi ya, tapi sudah berganti nama jadi KSN ya. Jadi ini kompetisi sains nasional ya. Oke, jadi kalau yang SMP itu ini materinya bisa dikatakan ini ya teori bilangan ya, aljabar, geometri, statistika dan peluang ya. Yang terakhir kapital selekta. Nah, itu yang SMP ya. Tapi kalau secara umum saya sih lebih suka membaginya menjadi 4 ini ya, baik SD, SMP atau SMA ya. Jadi yang pertama itu ada aljabar gitu. Terus yang kedua ada teori bilangan ya. Terus yang ketiga ada geometri ya. Terus yang keempat ada kombinatorika. Oke, jadi dari keempat bidang ini, biasanya yang paling mudah itu yang aljabar ini ya. Yang paling susah itu yang teori yang kombinatorika. Oke, terus dari keempat ini yang tidak ada di materi sekolah itu satu-satunya adalah ini ya, teori bilangan. Jadi dia adalah satu-satunya materi yang tidak ada di bangku sekolah ya. Jadi untuk memahami ini kita harus melihat buku-buku ini ya, tingkat kuliah ya. Jadi nanti kita akan bisa sedikit lebih paham dengan teori bilangan.
Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita kenalan dulu ya. Mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, ada yang belum ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Oke, jadi saya adalah dosen di STKP Pergi Bangkalan, yang biasa juga melatih anak-anak untuk persiapan OSN ya. Jadi tiap tahunnya itu ya selalu selalu ada jadwal untuk ini melatih siswa-siswa ya di seluruh Nusantara ya. Jadi yang di sini kemarin saya bongkar-bongkar file, saya baru ketemu beberapa file. Jadi yang ini saat kita persiapan OSN di Riau ya, 2007 ya, 2017 ya. Oke, kalau kita ingat 2017 itu Riau itu menjadi menjadi tuan rumah di OSN 2017. Oke. Mungkin dari kesekian orang yang anak-anak yang ada di sini ada yang peserta kenal ya. Kalau tidak saya kenalkan ya. Ini perhatikan yang ini ya. Jadi ini yang namanya Dick Jason ya. Ini sekarang dia adalah apa? Dia adalah ketua KTOM ya. Saya kira peserta sini mungkin sudah kenal ya apa itu KTOM. Jadi sekarang ketuanya si Dick Jason ini ya. Jadi dulu kita pernah ketemu di pelatihan 2017. Oke, 2018 saya ke Surabaya waktu itu ya, sama persiapan OSN juga. Oke, jadi ya orang-orangnya ini ya, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya ada 7, tapi ini ada 2 orang yang belum hadir ya. Lengkapnya ini ya. Oke, jadi inilah peserta yang di 2018 ya, yang dari SMA ya. Kecuali saya ya. Jadi ada 7 ya. Oke, jadi perlu diketahui dari 7 ini ya yang perlu kita ketahui adalah yang ini ya. Oke. Ini adalah ini peraih medali perak ya. Oke, perak pada IMO 2019 kemarin ya. Oke. Dan yang ini adalah ini peserta IMO kita di tahun ini ya, 2020. Oke, ini saat kita di Jambi ya. Oke, jadi ya seperti ini kegiatannya ya. Jadi makanya hari ini saya diminta oleh Prodi ya untuk ya mensosialisasikan tentang Olimpiade. Jadi Anda yang sudah daftar di sini tidak usah ragu ya. Jadi apa yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat ya. Dan tepat sasaran. Oke, ini yang di Jambi. Ini di Sumatera Barat ya tahun kemarin ya. Jadi sebelum lockdown ini ya. Ini di Surabaya. Tahun ini ada sih, tapi di awal-awal tahun itu pun sebelum lockdown ya. Jadi saya sekalian nggak saya taruh di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi dari pengalaman saya membina Olimpiade itu ya, yang perlu kita ketahui bahwa untuk berolimpiade matematika yang baik ya, untuk bisa berolimpiade matematika dengan baik ya, setidaknya kita butuh tiga dasar ini ya untuk bisa jadi juara kan gitu ya. Oke, yang pertama kita harus punya kemauan kuat ya. Oke, ya mungkin ini hal yang mudah diucapkan ya, tapi mungkin tidak mudah untuk dilaksanakan. Oke. Yang kedua kita harus ketahui konsep-konsep dasar. Oke, jadi konsep dasar itu perlu ya. Jadi kalau sudah masuk ke Olimpiade kita sudah tidak boleh lagi ya untuk salah hitung ya, apalagi salah konsep ya. Oke, dan yang ketiga ini akan kita bahas hari ini ya. Itu berpikir sederhana ya. Oke, jadi sebelum kita berpikir terlalu ruwet ya untuk menyelesaikan masalah Olimpiade itu, kita harus berpikir sederhana terlebih dahulu.
Jadi yang berpikir sederhana ini sudah kita bagi menjadi 4 yang tadi itu ya. Yang mana itu? Yang yang ini ya. Jadi kita akan bahas 4 sub dari berpikir sederhana ini. Oke, saya kira sudah cukup lah untuk perkenalannya ya. Oke, ini sudah ada berapa peserta yang hadir? Oke, sudah 17 ya. Oke, saya kira sudah lumayan banyak lah. Oke, saya kira sudah bisa kita mulai ke materi intinya. Oke, jadi ini berpikir sederhana yang pertama ya. Oke, jadi yang saya beri judul apa? Membuat khusus soal yang bersifat umum. Oke, perhatikan soal berikut ini ya. Jadi kalau kita diberikan bilangan X, Y, dan Z ada bilangan real yang semuanya tidak nol ya. Oke, semuanya tidak nol. Sehingga memenuhi X tambah Y tambah Z sama dengan nol. Terus kita diminta menentukan nilai dari X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 per X kali Y kali Z. Oke, sekilas kalau kita tidak terbiasa ya dengan Olimpiade, ini akan menjadi menakutkan gitu ya. Kenapa? Ya karena di sini di soal itu tidak ada bilangannya sama sekali. Ternyata jawabannya itu bilangan gitu. Jadi opsinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak ada lagi itu siapa X, siapa Y, dan siapa Z itu. Oke. Jadi kira-kira kita bagaimana mengerjakan soal yang seperti ini ya? Oke. Jadi kalau berarti di sini saya berikan slide kosong, jadi semacam ini ya. Kapan ya kita harus menerapkan ini ya? Membuat khusus soal yang bersifat umum ini ya. Oke. Jadi teknik ini bisa kita terapkan saat apa? Saat banyaknya variabel yang ada ya. Oke. Itu lebih banyak dari persamaan yang diberikan ya. Oke. Jadi saat variabel yang ada itu lebih banyak daripada variabel yang diberikan, maka lakukanlah teknik ini ya. Buatlah khusus soal ini ya. Oke. Jadi terus yang perlu diperhatikan ya. Oke. Yang perlu diperhatikan apa? Oke. Yang pertama, kita harus ini ya, harus melihat ya tetap patuhi instruksi soal ya. Oke. Oke. Ini yang pertama, jadi apa ini maksudnya kita lihat nanti ya. Yang kedua kita harus kalau istilah saya kita menembak ya, kita akan menembak ya, menembak beberapa variabel ya. Beberapa variabel ya. Oke. Sehingga sehingga nanti banyaknya variabel itu akan sama sebanyak persamaan yang diberikan. Oke, sudah bisa dipahami maksud saya? Oke, mari kita ke contoh ini ya. Perhatikan di sini, di contoh ini ya variabelnya ada berapa ya? Oke. Variabel yang diberikan kan ada 3 gitu ya. Terus persamaan yang diberikan ada berapa ya? Persamaan yang diberikan ada berapa ini? Ada 1 doang ya. Nah, kita tahu 3 itu lebih dari 1 ya. Oke, jadi banyaknya variabel itu lebih banyak dari banyaknya persamaan. Oke, berarti memenuhi kondisi ini kan? Oke, kondisi di subbab yang pertama ini ya. Maka apa katanya langkah yang pertama? Ini patuhi instruksi soal. Jadi soalnya mengatakan apa? Jadi si X, Y, dan Z itu hanya nggak boleh 0 kan gitu ya. Oke, jadi hindari memilih 0 untuk X, Y, dan Z. Nah, setelah kita tahu apa yang diinginkan soal, maka sekarang kita menembak ya, kita tembak beberapa variabel sehingga variabelnya nanti tinggal sebanyak persamaannya. Okay? Karena ini persamaannya sebanyak 1 ya, maka dan variabelnya 3, kita tinggal kita tembak ya, tembak 2 variabel. Ya tembak saja ya, pokoknya nggak boleh 0 kan gitu. Oke, misal saya tembak aja X-nya berapa?
Ya nembaknya nggak usah susah-susah. Jangan tembak 2020 gitu. Wah, itu nyari masalah gitu ya. Ya, jadi mending nembaknya ya pokoknya bukan nol gitu ya. Ya, misal saya tembak apa? Saya tembak ininya negatif 1 gitu ya. X-nya negatif 1. Oh, bentar. Oke, saya tembak si X-nya ini. Hmm, ya, kenapa ini? Oke, kok. Bentar, kok saya kok nggak bisa nulis lagi ini ya. Oke, kita tembak si X-nya 1 ya. Kok nggak muncul ini? Cerita saya muncul. Ini masih nggak muncul juga. Wah. Oke, jadi kita bisa mungkin apa peserta bisa sambil ini ya orat-oratan juga ya. Jadi kalau kita tembak si X-nya 1 ya, berarti kan kita sudah nembak 1 ya. Berarti kan sekarang variabel yang ada kan tinggal 2 ya, Y sama Z. Masih lebih banyak kan daripada persamaan yang diberikan. Berarti kita tembak lagi ya. Misal kita tembak si Y-nya ya. Oke. Berarti kita tembak Y-nya, tembak berapa ya? Terserah kita ya. Pokoknya bukan 0 ya. Berarti kita bisa tembak dia 1. Jadi kita tembak X-nya 1, Y-nya 1 ya. Berarti sekarang variabel yang ada tinggal 1 ya. Dan sudah sama sebanyak persamaannya. Oke, berarti ya udah. Berarti ya kita selesai ya. Berarti tekniknya selesai, langsung masuk saja pada si soal ini. Ya. Itu termasuk selisihnya besar apa enggak yang mereka perlu saya khawatir ini aja. Ya, pasti begini, jasa data mahasiswa itu kalau memang misalkan akhir yang akan lebih perlu proses data karena tahu isinya jauh dan ya gimana kemudian tapi pasti biasanya satu. Oke. Kacau ini. Oke ya, jadi tadi kita apa? Tembak X-nya 1 ya, terus Y-nya 1 ya. Berarti setelah ini maka variabel yang ada ya sudah tinggal 1 kan begitu ya. Variabel yang ada tinggal 1 sudah sama sebanyak persamaannya ya. Berarti ya udah. Berarti kita punya apa? 1 tambah 1 tambah Z sama dengan 0 ya. Maka dengan sendirinya kita dapat ya Z-nya itu berapa? Negatif 2 ya. Tinggal kita masukkan ke pertanyaan yang diinginkan ya. Berarti kita substitusi X-nya 1 berarti 1 pangkat 3 ya. Ditambah Y-nya 1 berarti 1 pangkat 3 ya. Ditambah Z-nya negatif 2 berarti negatif 2 pangkat 3 ya. Dibagi 1 dikali 1 ya, dikali negatif 2. Ya. Jadi kita nggak perlu takut yang dengan yang seperti ini ya. Jadi malah kalau semakin banyak variabel yang tidak diberikan, wah harusnya kita semakin senang ya. Karena itu semakin mudah. Oke, berarti kita dapat apa ini? Berarti 1 tambah 1 dikurang 8 kan gitu ya, dibagi negatif 2 ya. Berarti sama dengan negatif 6 per negatif 2. Maka jawabannya 3 ya. Berarti jawabannya ini adalah 3 ya. Jadi semudah itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Jadi ingat apa saat ketemu soal seperti ini yang harus kita lakukan apa?
Yang pertama tetap patuhi instruksi si soal ya. Yang kedua tembak ya beberapa variabel ya sehingga variabel yang tersisa nanti sebanyak persamaan yang ada ya. Setelah begitu nanti kita akan ketemu semua variabelnya, tinggal disubstitusikan saja ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Suaranya masuk. Oke, mungkin ada yang bertanya ya. Bagaimana kalau saya nggak nembak satu? Ya boleh ya. Misal kita tembak X-nya berapa ya? 2 gitu ya, nggak apa-apa ya. Terus kita tembak si Y-nya gitu 1 ya. Maka nanti kita dapat apa? Berarti X plus Y plus Z-nya sama dengan 0 kan? Ya tinggal substitusi. X-nya 2 ya, tambah Y-nya 1 ya, tambah Z ya sama dengan 0. Maka kita dapat apa? Z-nya negatif 3 ya. Jadi meskipun nanti X, Y, dan Z-nya berbeda, yakinlah bahwa nanti jawabannya sama ya. Ya, jadi tetap akan kita dapatkan jawabannya adalah 3 ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next ya. Mungkin untuk bisa ini, untuk apa, nggak bisa meyakinkan Anda bahwa Anda bisa menerapkan ini, silakan saya beri waktu ya untuk mencoba contoh yang kedua ini ya. Oke, saya beri waktu ya 5 menit ya.
Oke, bagaimana Bapak, Ibu, adik-adik? Sudah dapat ya jawabannya ya? Oke. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui tadi ya. Berarti yang pertama kita apa? Kita pastikan dulu apa? Apakah banyaknya variabel itu, apakah si variabel itu banyaknya lebih dari si persamaan yang diberikan, kan begitu ya? Itu yang pertama. Ternyata di sini kita punya apa? Variabelnya ada berapa ini? Variabelnya ada 2 kan gitu ya. Oke, dan sedangkan persamaan yang diberikan itu cuma satu persamaan doang ya. Ya udah berarti kita bisa menerapkan teknik ini ya, membuat khusus soal yang bersifat umum gitu. Oke, ingat langkah-langkahnya apa? Kita harus apa? Kita harus patuhi soalnya tetap di sini soalnya minta apa? A dan B-nya bilangan real tak nol, oke. Berarti tidak boleh nol A dan B-nya, oke. Nah, baru setelah kita tahu apa yang harus kita patuhi, kita tinggal tembak ya. Tembak beberapa persamaan sehingga ini ya, sehingga tersisa persamaan sebanyak variabelnya kan gitu. Oke. Jadi kalau yang seperti ini kita tembak berapa ini? Ya tembak satu aja ya. Jadi kita misal tembak siapa? Kita tembak A-nya ya. Oke. Nah, misal kita tembak A-nya 1 gitu ya. Oke, maka persamaannya akan menjadi apa sekarang? Oke, 1 kali B kan gitu ya, sama dengan 1 dikurangi B kan. Oke, berarti kita punya apa? B sama dengan 1 dikurang B. Oke, kita pindahkan B-nya, berarti kita punya apa? 2B itu sama dengan 1, sehingga kita dapat B-nya dengan sendirinya itu setengah. Ya. Maka tinggal kita substitusi ya. A-nya 1, B-nya setengah ke pertanyaan yang diberikan. Berarti A per B itu berarti 1/1/2 oke, ditambah B per A itu berarti setengah per 1 ya, dikurang A kali B itu berarti 1 kali setengah. Ya. Oke, 1 per setengah itu 2 ya. Ditambah setengah per 1 itu setengah ya. Terus 1 kali setengah itu ya tetap setengah ya, berarti dikurang setengah ya. Oke, berarti kita habisi setengahnya, berarti tinggal 2. Berarti jawabannya 2. Ya udah, begitu aja. Jadi kita harusnya senang ya saat si soal itu nggak ada angkanya, nggak ada bilangannya sama sekali ya. Karena kita bisa membuat soalnya menjadi soal yang khusus gitu ya. Ya. Kalau masih muncul lagi pertanyaan, apakah A-nya harus 1? Enggak ya. Misal kita, kalau ada yang mau mencoba A-nya 2, ya silakan. Nanti B-nya akan berubah dengan sendirinya. Oke. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Oke. Oke, kita next. Oke, silakan. Ini contoh yang ketiga. Bisa dicoba. Saya berikan waktu 3-5 menit gitu ya.
Oke, saya kira sudah banyak ya yang dapat jawabannya. Mungkin kalau diberi waktu 3-5 menit itu terlalu banyak mungkin ya waktunya ya. Oke, kita kita langsung bahas saja. Jadi kayak ini, oke, wah ini tambah asik ini ya. Wah terlalu banyak ini kan variabelnya ya. Jadi ini apa? Persamaan yang diberikan apa? Persamaan yang diberikan ini apa? Sebanyak berapa ini? Sebanyak 4 ya. Ada X ya, Y, P dan Q ya. Berarti kita tinggal tembak 2 aja ya. Oke, jadi perhatikan yang ditanya ya. Yang ditanya kan apa? Ada pecahan ya. Oke. Terkadang apa? Syaratnya itu tersirat gitu ya. Jadi ingat kalau pecahan itu kan penyebutnya kan nggak boleh 0 ya. Oke, artinya nanti si X sama si Y ini nggak boleh sama nilainya kan begitu ya. Karena kalau sama nanti zong ya, 0 ya. Per 0 kan, wah nggak ada itu, kita nggak kenal di matematika itu per 0 itu ya. Oke, ya udah kita seperti yang sudah kita sarankan sebelumnya, kita tembak aja yang mudah-mudah saja ya. Oke, kita tembak aja P-nya misal 1 gitu. Ya, karena nggak ada syarat P sama Q-nya bagaimana ya udah saya tembak juga Q-nya 1 juga ya. Maka nanti kita dapat apa? X nilai X-nya akan dapat dengan sendirinya ya. Berarti 2 kali 1 dikurang 4 kali 1 ya berarti negatif 2. Terus si Y-nya berarti 2 kali 1 kurang 1 ya berarti 1 ya. Dan kita tinggal substitusi saja ke apa pertanyaan yang diberikan. Berarti 2 kali negatif 2 kuadrat berarti 8 ya. Terus negatif 3 ya. Negatif 3 kali negatif 2 kali 1 ya. Oke, berarti positif ya. Berarti ini plus 6 ya. Oke, terus Y-nya 1 ya. 1 kuadrat itu 1 ya. Oke. Terus dibagi dengan negatif 2 kuadrat itu berapa? 4 ya. Oke, dikurangi dengan 1 kuadrat itu 1 ya. Berarti ini sama dengan berapa ini? 8 tambah 6 tambah 1 itu 15 ya. 4 kurang 1 itu 3 ya. Sehingga kita dapat jawabannya 5 ya. Oke. Jadi dengan teknik ini apa soal yang wajahnya serem ya, nggak ada bilangannya sama sekali ya, jadi lebih mudah kan begitu ya. Tapi ingat yang harus kita cek apa? Pastikan dulu apa banyaknya variabel harus lebih banyak dari persamaan yang diberikan. Oke, kita lanjutkan. Kita masih punya contoh lagi nggak? Oke, kita masih punya contoh 4, silakan. Saya beri waktu 3 menit gitu ya. Masih banyak ya.
Oke, bagaimana? Sudah ketemu ya jawabannya ya? Oke, jadi apa? Di sini seperti yang terlihat, di sini kan ada berapa ini? Ada 2 persamaan gitu ya. Jadi yang pertama apa? C per B itu sama dengan 2019 ya. Terus B per A sama dengan 2019 juga kan gitu. Oke, terus sedangkan berarti ada 2 persamaan ya. Sedangkan variabelnya ada sebanyak berapa? Variabelnya ada 3 ya. Yaitu A, B, dan C ya. Berarti dan kita tahu 3 itu lebih besar dari 2 ya. Ya itu 2 itu apa? Banyaknya persamaan yang diberikan. Oke, berarti kita sekali lagi kita bisa menggunakan teknik yang tadi ya. Oke. Jadi ya kita berarti ini ada 3 variabel, 2 persamaan ya. Berarti kita tinggal tembak ya. Kita tembak satu variabel aja kan gitu ya. Tembaknya 1 ya. Oke. Kalau saya tembak A-nya, kita tembak A-nya aja ya. Kita tembaknya yang gampang-gampang aja ya. Kalau A-nya 1 ya, maka kita dapat apa? Dari B per A sama dengan 2019 ya. Maka kita dapat B-nya apa? Ya 2019 ya. Terus dari C per B sama dengan 2019 ya. Dan menggunakan B itu dari 2019, maka kita dapat apa? Kita dapat si C itu sama dengan 2019 kuadrat ya. Sehingga B plus C per A plus B itu akan jadi apa? Akan sama dengan 2019 ya, tambah 2019 kuadrat dibagi dengan A-nya 1 ya, tambah B-nya 2019. Oke, jadi inilah jawabannya ya. Kalau nggak ada di pilihan yang ada ya berarti kita harus sederhanakan ya. Oke, perhatikan yang di pembilang ya. Ini ada 2019 plus 2019 ya. Berarti kita bisa faktorkan 2019-nya kan begitu. Oke, kita faktorkan 2019-nya. Berarti tinggal siapa? Di dalam tinggal 1 tambah 2019 kan begitu ya. Oke, dibagi dengan 1 tambah 2019. Oke. Dan ini adalah orang yang sama, dan ini perkalian, berarti kita bisa coret ya. Berarti tinggal siapa? Tinggal 2019 ya. Berarti jawabannya adalah 2019. Oke, jadi ya semudah itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung di ini ya, ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, nanti biar ini yang mencatat semuanya ya. Oke. Oke, saya kira dengan 4 contoh ini saya kira cukup ya untuk apa? Memperjelas apa yang dimaksud dengan membuat khusus soal yang bersifat umum ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ini soal yang kelima ya. Oke, soal yang kelima ini adalah apa? Teknik apa? Teknik melihat
jawabannya. Oke. Ya, jadi teknik ini bisa dipakai kalau soalnya itu pilihan ganda kan begitu ya. Kan melihat jawaban. Jadi jawabannya sudah ada tapi nggak ada yang mau ngaku siapa yang menjadi jawaban yang benar kan begitu. Oke, jadi kalau kalau seperti ini kita bisa menggunakan teknik yang kedua ya, yaitu apa? Melihat jawaban. Oke, saya lebih menyarankan untuk soal yang melihat jawaban ini kita terapkan pada ini ya, pada soal-soal pertidaksamaan ya. Oke. Jadi terapkanlah ini pada soal-soal pertidaksamaan ya. Biasanya ya paling enak itu diterapkan pada soal-soal pertidaksamaan ya. Oke. Kenapa kita terapkan pada soal-soal pertidaksamaan? Karena biasanya yang nomor satu ya kalau anak SMP itu ya tidak apa atau kurang menguasai ini ya, menguasai konsep pertidaksamaan ini ya. Oke. 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 Karena biasanya kita mulai belajar pertidaksamaan ini SMA kalau tidak salah ya. Itu pun masih banyak juga yang bingung kan gitu ya. Jadi diharapkan dengan teknik melihat jawaban ini soal-soal pertidaksamaan pun akan bisa menjadi lebih mudah kan gitu ya untuk menjawabnya ya. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa soal-soal pertidaksamaan ini kalau di Olimpiade SMA biasanya nggak ada ya. Biasanya ini muncul di ini ya, di Olimpiade tingkat SMP ya. Ya. Jadi motivasinya kenapa harus melihat jawaban ya? Ya ini karena biasanya apa pertidaksamaan itu ya mungkin salah satu materi yang tidak begitu dipahami oleh ini ya, oleh siswa ya. Oke, caranya gimana? Oke, caranya untuk menjawab ini tadi kan caranya apa? Dengan kalau yang pertama kan apa? Kalau yang pertama tadi kan apa? Dengan menembak ya, menembak salah satu beberapa variabelnya ya. Oke. Kalau di yang pertidaksamaan ini, kita caranya apa? Dengan cara mengadu domba ya. Oke. Kita mengadu domba jawaban yang ada ya. Oke, kita mengadu domba jawaban yang ada. Jadi ingat, yang kita perlu ingat apa? Jawaban yang benar itu cuma ada satu kan begitu ya. Jadi nanti kita ini ya, kita kita adu domba lah jawabannya ya. Seperti apa? Oke, kita jelaskan. Oke, yang pertama kita lakukan apa? Kita buat ya garis bilangan dari solusi pertidaksamaan ini ya. Oke, kita lihat yang nomor satu ya. Berarti kan ini ini ada setengah gitu ya. Lebih besar dari setengah, oke, berarti ke sana ya. Terus yang kedua kurang dari setengah ya, oke. Berarti dia ke sana. Terus yang ketiga apa? Di antara setengah dan 4. Oke, kita gambar aja ya. Ini ada setengah ya. Ini ada 4. Oke, berarti kita buat begini. Dan ingat 4-nya ikut berarti ya. Di nomor 3 ini berarti kita arsir ya. Oke, terus ini A, B, C, D, negatif setengah sampai 4. Oke. Sebisa mungkin kita tuliskan ini ya. Meskipun tidak benar-benar skalanya, tapi setidaknya urutannya benar gitu ya. Oke, berarti ini negatif setengah kan pastinya di sini ya. Oke, ini 4 ya. Oke. Terus yang terakhir, wah sepertinya saya terlalu besar ini. Oke, saya perkecil dulu ya. Saya kekurangan space. Oke, yang keempat saya gambarkan gini aja. Ya, ini ada 4, ada negatif setengah gitu ya. Oke, berarti inilah ya. Terus yang terakhir ada negatif setengah ya. Negatif setengah sampai sampai setengah ya. Oke.
Oke, jadi dari sini ingat apa caranya gimana kita adu domba ya. Kita adu domba jawabannya ini ya. Misal nih, perhatikan ya kata kata opsi pertama ya satu itu solusi kan begitu ya. Tapi kata si opsi kedua satu itu bukan solusi kan begitu ya. Ya kan kita bisa mengadu domba satu dan dua ini ya dengan jalan mengambil X-nya satu ya. Apakah akan menghasilkan pertidaksamaan yang diinginkan kan begitu. Oke. Apakah bisa dipahami? Oke, kita ambil ya. Kalau X-nya satu ya, oke. Maka kita substitusi ke persamaan yang pertidaksamaan yang ada berarti 3 kali 1 ya, tambah 2 berarti 5, berarti ini akar 5 ya. Akar 5, apakah benar lebih besar dari 4 kurang 1 ya, 3, berarti akar 3 ya. Benar tidak? Benar ya, akar 5 itu lebih besar dari akar 3. Artinya, yang bilang 1 itu solusi, itu adalah pilihan yang benar ya. Bisa jadi benar, tapi yang bilang satu itu bukan solusi, bisa dipastikan dia salah. Artinya apa? Opsi kedua otomatis salah ya. Ya. Terus opsi kelima juga salah ya. Karena kata yang kelima satu bukan solusi ya. Berarti sekarang tinggal siapa yang ada? Tinggal ini ya, tinggal A opsi 1, opsi 3, opsi 4. Oke. Kita lanjutkan, berarti urusan X sama dengan 1 sudah selesai. Misal kita lihat lagi pertentangan di antara 3 orang yang tersisa ya. Misal saya buat apa? Oke, X-nya apa? X-nya saya buat 0 ya. Oke, 0 itu kata opsi keempat solusi ya. Tapi opsi ketiga tidak ya. Sama opsi pertama juga tidak. Oke, kita masukkan kalau X-nya 0 maka kita dapat apa? Oke, berarti kita dapat apa? Akar 2 ya. Apa? Lebih dari apa? Akar 4 kan gitu ya. Apakah ini benar akar 2 itu lebih besar dari akar 4? Jelas sekali kita tahu bahwa ini salah ya. Berarti yang bilang 0 itu solusi, jelas salah ya. Artinya opsi 4 ini otomatis salah. Berarti tinggal siapa? Tinggal opsi pertama sama opsi ketiga. Jadi kita cari pertentangannya ya. Oke, perhatikan kata si opsi kelima ya. Kata si opsi pertama, 5 itu solusi ya. Kata si opsi keempat, apa 5 itu bukan. Oke, mari kita lihat mana yang benar ya. Kalau saya ambil X-nya 5, ya, maka kita dapat apa? 3 kali 5 tambah 2 berarti 17 ya, berarti ini akar 17 ya. Lebih besar dari apa? Kalau kalau kita ambil X-nya 5 berarti ini akar negatif 1 ya. Nah, dan ini tidak bisa ditentukan ya. Kita tahu bahwa apa? Kita nggak punya itu nih akar negatif 1 ya. Atau akar negatif 1 itu nggak bisa dibandingkan dengan akar 17 ya. Oke, berarti yang bilang 5 itu solusi jelas salah. Berarti yang opsi pertama jelas salah ya. Maka dengan terpaksa ya, dengan terpaksa jawaban yang benar itu adalah yang opsi ketiga. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang kita sebut dengan apa? Teknik melihat jawaban dengan cara mengadu domba ya. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk bisa apa? Untuk melihat seberapa paham Anda, kita akan coba di soal berikutnya ya. Oke, silakan dicoba ya. Oke, mungkin saya beri waktu ya 5 menit aja ya.
Oke, bagaimana Bapak Ibu, adik-adik? Saya sudah dapat jawabannya? Oke ya. Ya, jadi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya apa? Yang pertama kita harus lakukan apa? Kita harus buat ini ya, garis bilangan dari jawaban tiap-tiap opsi ya. Oke, kita buat saja yang pertama, berarti kita punya apa? Oke, negatif akar 2. Oke, negatif akar 2. Oke, atau ada yang sudah dapat jawabannya, bisa dituliskan ya, jawabannya di kolom komentar gitu ya. Oke, sambil lalu kita gambar garis bilangannya ya. Seperti negatif akar 2 sampai 0 ya. Oke, dan akar 2 ya, sampai 2 ya. Itu yang pertama, terus yang kedua apa? Oke. Kurang dari negatif akar 2. Terus atau 0 sampai akar 2, oke. 0 sampai akar 2. Oke, lanjut yang ketiga berarti kurang dari negatif akar 2 ya. Terus lebih dari akar 2 ya. Oke, yang keempat berarti yang ketiga itu apa? Lebih dari 2 ya, bukan akar 2 ya. Baru yang keempat tuh negatif akar 2 sama akar 2 ya. Oke. Terus yang kelima 0 sampai akar 2. 0 sampai 2. Oke. Oke, baik. Mana yang akan kita pakai gitu? Oke, misal kita Kita ambil yang gampang-gampang aja ya. Kalau X-nya 1 ya. Jadi X1 itu solusi di kedua ya. Terus solusi di mana lagi? Solusi di yang kelima ya. Oke, kita cek ya. Kalau X-nya 1 kita dapat apa? 1/2 kurang 1 ya. Itu berapa ini? Ini 1 ya. Apakah lebih besar dari 2 tambah 1 dibagi 1 ya, yaitu 3 ya. Oke, apakah 1 itu lebih besar dari 3? Jelas salah ya. Jadi yang bilang 1 itu solusi, jelas itu bukan jawaban yang benar ya. Oke, berarti ini salah ya. Yang opsi 2 salah, sama yang opsi 3 pun juga, yang opsi 5 pun juga salah ya. Oke, berarti tinggal opsi 1, 3, dan 4 ya. Oke, kita ambil berapa lagi? Oke, kita ambil yang mana ini biar enak ya. Oke, misal saya ambil X-nya sekarang negatif 1 ya. Oke, negatif 1 itu kata opsi pertama itu solusi ya. Opsi ketiga bukan ya. Terus opsi keempat juga bukan ya. Oke, kita cek ya. Nah, kalau X-nya negatif 1, maka saya dapat apa? Negatif 1 dibagi
2 kurang negatif 1 berarti 3 ya. Oke. Apakah lebih besar dari 2 dikurang 1 dibagi negatif 1 ya, berarti berapa? Negatif 1 ya. Oke, berarti kita punya apa? Apakah negatif sepertiga itu lebih besar dari negatif 1 ya? Ternyata dia benar ya, berarti yang bilang negatif 1 itu bukan solusi jelas salah ya. Berarti yang opsi ketiga ini salah ya, dan opsi keempat ini juga salah ya. Maka dengan terpaksa jawaban yang benar itu adalah yang A ya, atau yang opsi pertama. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini yang kita sebut apa dengan teknik adu domba ya. Nah, biasanya kita pakai di di soal pertidaksamaan ya, biar tidak ini ya. Karena kadang kalau soal pertidaksamaan itu kadang kita saat mau mengerjakan dengan benar malah nggak ada di opsinya ya. Nah, itu yang susah ya. Oke, next. Oke, silakan bisa dicoba ya. Kita kasih waktu 3 menit saja ya.
Ya kalau sudah ada 2 mungkin benar kan. Saya nggak tahu juga. Iya, Pak Edi. Oke ya. Sudah ada yang jawab, jawabannya E ya atau 5 ya. Oke. Ya sepertinya benar ya, karena sudah yang jawab sudah lebih dari 1 orang gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa dicek sendiri ya dengan cara seperti yang tadi ya. Oke, jadi kira-kira itu yang kita maksud apa dengan melihat jawabannya. Oke. Oke, kita next saja ya. Oke. Nah, ini soal nomor 8 ya. Oke, mungkin kita beri waktu 2 sampai 3 menit ya. Oke, untuk menjawab soal nomor 8 ini ya. Oke, silakan. Oke, sudah ada yang menjawab gitu ya. Yang berarti yang apa ini? Yang nomor 2 berarti ya. A B pangkat negatif 1 gitu. Oke. Nah, jadi apa? Itu kan maunya ini ya, apa? Kadang apa kalau masih anak SMP itu kan ini ya masih bingung dengan ini ya. Makanya di soalnya itu diberikan definisi bahwa X pangkat negatif 1 itu penulisan lain dari super X ya. Jadi kalau kita mau menggunakan yang tadi ya, berpikir sederhana tadi ya, ya udah kita ambil saja ya A dan B-nya ya. Oke. Berarti kan di sini kan apa? Di sini ada A ya. Oke, sorry ada A, ada B ya. Ada 2A plus B per 2 ya. Oke. Jadi kita
seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya, kita ambil saja yang sehingga itu mudah buat kita kan gitu. Oke, dari sini kan di sini ada B per 2 gitu. Nah, jadi mending kita buat B-nya genap kan gitu. Jadi kita buat B-nya genap, A-nya terserah ya. Jadi misal kita ambil A-nya itu 1 gitu. Misal ini ya. Terus B-nya 2 ya. Maka kita dapat apa? Berarti di sini ada bilangan apa aja ya? Berarti ada 2A plus B per 2 ya. Berarti 2A plus B per 2 itu nilainya berapa? Berarti dia 3 kan gitu. Terus ada apa nih? Ada 2A ya. Oke, ada 2A ya. Oke, saya tulis di sini 2A itu berarti nilainya 2 kan gitu. Terus ada B per 2 sendiri, berarti dia B per 2 itu nilainya 1 kan gitu. Oke, terus kita tinggal substitusi aja ke apa soal yang diminta ya. Berarti kita punya apa ini? 2A plus B per 2 itu berarti 3, berarti 3 pangkat min 1 kan begitu ya. Kalikan dengan 2A pangkat min 1 berarti kita tuliskan aja ini 2 pangkat min 1 ya, ditambah B per 2 pangkat min 1, berarti 1 pangkat min 1 ya. Oke, sama dengan ini sepertiga gitu ya, ini setengah ya. Oke, setengah tambah 1 per 1 ya. Oke, berarti kita punya apa ini? Sama dengan sepertiga kali 3 per 2 kan gitu. Oke, berarti jawabannya adalah setengah ya. Oke, kita tinggal lihat ya, di mana yang di opsi ini yang jawabannya setengah. Berarti jelas yang A jelas salah kan gitu. Karena dia 1 sendiri kan gitu. Oke, yang A jelas salah. Sekarang yang B A-nya 1, B-nya 2. Berarti ini nilainya apa? Setengah ya. Bisa jadi ini benar ya. Terus yang ini yang opsi ketiga berarti A pangkat negatif 1 kali B. A pangkat negatif 1 itu kan berarti 1/1 ya. Berarti ini 2 ya. Oke, sekarang A kali B pangkat negatif 1 ya. A kali B-nya 2, 2 pangkat negatif 1 itu setengah ya. Oke, yang ketiga ini nilainya 2 ya. Oke, dari sini kita simpulkan apa? Ada 2 kemungkinan jawaban yang benar ya. Yaitu antara opsi kedua dan opsi ke-4 kan gitu ya. Berarti dengan begini kita harus mengganti lagi ya. Mengganti lagi nilai dari A dan B ya. Dengan tanpa menghiraukan jawaban nomor 1 ya, nomor 3 sama nomor 5. Oke, nanti bisa dipastikan nanti jawabannya yang ini ya. AB pangkat negatif 1 ya. Atau kita coba aja ya. Misalnya kita ganti B-nya itu kita ganti dengan B-nya itu 4 gitu. Maka kita punya apa? 2A plus B per 2 itu berarti berapa? Nilainya 4 ya. A-nya tetap aja misal 1 ya. Berarti nanti 2A-nya tetap ya. Ini tetap 2A-nya tetap 2 ya. Terus B per 2-nya itu adalah 2 ya. Berarti ini akan berubah ya. Berarti berubah apa? Berarti opsi yang ini ya, oke yang ini ya, akan berubah jadi apa? Oke, ingat 2A plus B per 2-nya jadi 4, berarti 4 pangkat min 1 ya. Oke, kita tulis 4 pangkat min 1 kali 2A-nya itu 2, berarti 2 pangkat min 1 ya. Tambah B per 2-nya itu 2, berarti apa? Berarti ini apa ini? Berapa ini? Setengah apa? 2 pangkat min 1 gitu. Oke, sama dengan 1/4 ya tambah kali setengah tambah setengah. Gitu. Ya berarti 1/4 ya. Oke, apakah sudah bagus ini pemilihan seperti ini? Ternyata kalau cuma diganti B-nya 4, A-nya tetap 1 ya ini masih gagal gitu ya. Berarti A-nya juga harus diganti ya. Kita harus ganti A-nya juga dengan 2 misalnya. Nah, ya pokoknya sampai apa? Sampai opsi 2 dan 4 ini berubah nilainya ya, nggak sama ya. Nanti jawaban yang benar itu jawaban yang muncul pada apa? Perhitungan yang kita selesaikan ini ya. Jadi saya kira bisa dipahami ya. Oke, jadi itulah
yang kita maksud dengan apa? Melihat jawabannya. Oke. Jadi apa opsi satu dan apa? Teknik satu dan teknik dua ini adalah teknik yang kita gunakan kalau kita apa? Kita minim ini ya, minim materi gitu ya. Nah, jadi kita apa? Main akal-akalan gitu. Oke, saya kira cukup mudah ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan saja ke teknik yang berikutnya. Oke, ini yang disebut apa? Teknik melihat pertanyaan ya. Nah, tadi kan melihat jawabannya. Oke. Kita masuk ke teknik yang ketiga, yaitu teknik melihat pertanyaannya. Oke. Di sini kita punya apa? Jika A, B, dan C adalah tiga bilangan real ya, dengan A-nya tidak sama dengan C ya. Oke, mungkin ini juga nggak diberikan pun tidak apa-apa ya, karena di sini kan ada C kurang A ya, dan ini kan nggak boleh nol gitu ya. Tapi kadang soal itu ada yang baik kayak gini ya, dikasih tahu ya, padahal nggak perlu juga ya. Jadi apa? Kita diberikan tiga bilangan real A, B, dan C dengan A-nya tidak sama dengan C yang memenuhi ini ya. Wah, kacau lagi ini ya. Oke, terus kita ditanya berapakah nilai B kurang C dikurang apa dibagi C kurang A. Oke ya. Oke, jadi jadi pertanyaan yang muncul kan sama ya. Kapan kita menerapkan teknik yang ini ya. Oke. Jadi ini kita gunakan saat apa? Jika apa? Jika kita bisa pertanyaan itu atau apa? Soalnya apa? Ya, pertanyaan yang diberikan ya. Pertanyaan yang diberikan ya. Apa? Kita bisa dimunculkan ya. Dimunculkan di yang diketahui ya. Oke. Ya, terus seperti itu ya. Di yang diketahui ya. Oke. Oke. Jadi ini yang harus kita ini ya. Jadi tekniknya ini apa? Tekniknya ini adalah apa? Ya kita harus paksa ya. Jadi kita paksa ya. Paksa pertanyaannya itu muncul ya, muncul di pernyataan yang diberikan ya. Oke. Jadi ya tekniknya cuma ini ya, teknik besarnya paksa pertanyaannya muncul di pernyataannya. Oke. Kita lihat ini ya yang contoh 9 ini ya. Oke, di sini apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah B min C dibagi C kurang A ya. Oke, jadi tekniknya adalah apa? Berusahalah memunculkan apa yang ditanya itu di yang diketahui ya. Oke. Jadi setiap kita harus bisa melihat ada B min C di soal dan ada C min A di soal ya. Jadi mungkin biar tidak terlalu ribet, kita bisa menuliskan misalkan B min C itu X gitu. Terus C min A itu Y kan boleh ya, biar penglihatan kita lebih enak ya. Berarti kan ini kan ditanya apa? X per Y kan gitu ya. Oke. Jadi semua yang berbau B min C sama C min A itu munculkanlah di soal ya. Saat dia muncul, ubahlah dia X dan ubahlah dia Y ya. Oke, berarti kita punya apa ini? B min A ya. Oke, dikurang 4. Nah, di sini ada B min C ya. Berarti B min C itu X ya. Oke. Terus C min A itu apa? Y ya. Oke. Berarti kita punya apa? Sama dengan 0 ya. Oke ya. Jadi di sini kita perhatikan bahwa apa? Sorry, ini ada kuadrat ya. Oke, berarti di sini sudah muncul X sama Y-nya, tapi masih ada yang tidak berbau X sama Y. Tetap kita harus berusaha munculkan X sama Y di sini ya. Ya udah kita paksa aja muncul ya. Kan di sini ada B, ada min A ya. Ya udah kita tuliskan aja ini B min C ya. Ingat di sini ada min A ya. Oke, kuadrat. Jadi ingat min C ini buat-buatan kita ya, yang sebenarnya nggak ada di soal aslinya ya. Maka kita harus mengembalikannya menjadi soal yang ada ya. Berarti biar ini sama dengan yang di atasnya, berarti kita harus tambahkan C di sini kan begitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berarti kita coba itu. Ini tetap berarti 4X sama dengan 0 ya.
Dan ternyata dengan sendirinya B min C-nya muncul ya. Berarti kita sudah punya apa? Ini X ya. Ternyata dengan memunculkan X, otomatis si Y-nya muncul di sini ya. Muncul sendiri C min A ya. Berarti ini Y ya. Kuadrat dikurang 4X Y sama dengan 0 ya. Oke, kita kuadratkan ini ya. Berarti kita punya apa ini? Oke. Kita bisa kuadratkan ini. Berarti ini X kuadrat tambah 2XY plus Y kuadrat min 4XY sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Ingat ini bisa kita jumlahkan ya. 2XY sama min 4XY. Berarti kita punya apa ini? X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat ya sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Ini adalah X min Y kuadrat sama dengan 0 ya. Dari sini mudah kita simpulkan bahwa apa? X min Y itu harus 0 ya. Agar kuadratnya 0 ya. Artinya terpaksalah X-nya sama dengan Y ya. Jadi soal yang tadinya B min C per C min A itu sama dengan X per Y, dan kita tahu X-nya sama dengan Y, berarti kita tuliskan ini Y per Y, dan ini sama dengan 1. Ya. Dan kita selesai. Berarti jawabannya adalah 1. Oke, jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, jadi dua teknik di awal tadi itu adalah cara yang tidak benar ya untuk mendapat jawabannya. Tapi nggak apa-apa, kadang kita nggak perlu jawab cara yang benar untuk mendapatkan jawabannya. Pokoknya kita bisa benar memperoleh jawabannya ya. Dan di teknik yang ketiga dan keempat ini adalah cara yang benar ya. Oke, jadi cara yang benar untuk memperoleh jawaban yang benar ya. Oke, jadi bergantung situasi nanti Anda mau pilih yang mana kan gitu. Kan yang penting jawabannya benar gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk lebih memahami ini silakan bisa dicoba ini soal berikutnya ya. Oke, silakan dicoba ya.
Oke, sudah ada yang menjawab ya. Berapa? 4/5 katanya. Oke. Oke, jadi seperti yang sudah kita ini ya, kita wanti-wanti di depan ya. Jadi kalau kita bisa memaksa si pertanyaan ini muncul di pernyataannya ya, maka kita lakukan teknik yang melihat pertanyaan ini ya. Oke, apa tadi tekniknya? Kita lihat ya. Mana tadi? Oke, jadi paksa pertanyaan itu muncul di pernyataannya. Terus mungkin ada yang ketertinggal tadi apa? Jadi kita diminta apa? Ubahlah wajah soal ya. Ubahlah wajah soal itu ya. Ya dengan memunculkan ini ya. Dengan memunculkan pertanyaan tadi ya, ubahlah wajah soal ya. Tapi apa? Bukan mengubah ya. Bukan mengubah soal ya. Oke, jadi cuma mengubah wajahnya dengan tidak mengubah soal ya. Soalnya tetap ya, cuma wajahnya doang yang diubah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi misal kita ini ya, kita sederhanakan ya, kalau kita ketemu X per Y, kita tuliskan dia Z misal gitu ya. Jadi setiap ketemu X per Y, tuliskan saja dia Z ya. Oke, berarti soalnya sekarang menjadi apa? Z ya. Di sini sudah ada X per Y, berarti ini Z ya, tambah X plus 10Y ya, per Y plus 10X. Oke, sama dengan 2 ya. Oke, berarti yang di sini sudah aman ya. Berarti sekarang tinggal ngurusi yang ini kan gitu ya. X plus 10Y per Y plus 10X ya. Nah, oke, jadi ingat tujuan kita apa? Memunculkan X per Y ya. Ya udah kita gini aja ya. Jadi apa? Ingat kita harus berusaha memunculkan pertanyaan itu di pernyataan ya. Dengan tidak mengubah soalnya, kita hanya mengubah wajahnya ya. Berarti kalau pecahan begini ya udah kita bagi aja ya. Pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. Saya bagi Y aja ya. Ya, saya bagi Y, maka kita akan dapat apa ini? Ya, ini Z ya tetap ditambah, ini akan jadi apa nih? X per Y ditambah 10 ya. Dibagi apa? 1 tambah 10 kali apa ini? Benar ya. Ini 10 X per Y ya, X per Y ya. Oke, sama dengan 2 ya. Oke, dari sini kita sudah terlihat semua apa X per Y-nya sudah muncul semua dan tidak ada wajah lain selain X per Y ya. Oke. Berarti kita ini sudah selesai. Berarti ini kita dapat apa ini? Z ditambah Z tambah 10 dibagi 1 tambah 10Z itu akan sama dengan 2 ya. Berarti kita sudah selesai. Ya udah tinggal samakan aja penyebutnya. Nanti kita punya apa? Z ya, ditambah 10Z kuadrat ya. Oke, kita samakan, kita buang penyebutnya ke kanan gitu ya. Saya langsung aja karena saya kehabisan space ya, berarti ini Z tambah 10 ya. Oke, sama dengan 2 tambah 20 Z kan gitu ya. Oke, dari sini kita punya apa? Oke, berarti kita satukan, berarti ini kita punya apa? 10Z kuadrat ya. Dikurang, oke kita satukan semuanya ke kiri, berarti ini dikurang 18Z ya. Ditambah berapa ini? 10 ya. Benar nggak 10 ini ya? Ditambah 8 ya, oke. 8 sama dengan 0 ya. Oke, dari sini kita bisa sederhanakan berarti jadi apa? 4Z kuadrat ya. Dikurang 9Z ya. 5 maksud saya. 5Z kuadrat.
Oke, 5Z kuadrat ya. Min 9Z ya. Oh, waduh, agak muncul lagi. Oke, 5Z kuadrat min 9Z ya plus 4 sama dengan 0 ya. Oke, dari sini kita sudah dapat ya. Berarti kita punya apa? Z plus 1 ya. Z min 1 maksud saya. Oke. Z min 1 ya dikali 5Z min 4 ya sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat apa? Z-nya itu 1 atau Z-nya itu 4/5 ya. Oke, jelas yang Z sampai dengan 1 ini ya, bukan jawabannya ya. Karena apa? X dan Y-nya berbeda ya. Jadi kalau berbeda nggak mungkin kalau dibagi jadi 1 ya. Berarti jawaban yang benar adalah 4/5 ya. Jadi seperti yang sudah dijawab oleh siapa tadi? Saya lupa ya. Oke, berarti ya kira-kira seperti ini ya. Oke, jadi teknik yang ketiga ini apa? Teknik yang benar ya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Kalau dua teknik yang awal tadi itu teknik yang nggak benar tapi jawabannya benar. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, ini contoh berikutnya ya. Berarti ini sudah masuk ke teknik yang ke berapa ini? Teknik yang keempat ya, atau teknik yang terakhir. Jadi apa ini? Membuat umum soal yang khusus. Jadi kalau yang pertama tadi membuat khusus soal yang umum ya. Ini jadi soal yang seperti ini biasanya apa? Soalnya itu nilainya besar gitu ya. Oke, jadi seperti yang ada di contoh ini ya. Kita ditanya apa? Nilai dari 2019 pangkat 3 plus 1 ya dibagi 2017 kali 2019 kuadrat kurang 2018 ya, dikali ya dan seterusnya gitu. Nah, kita ditanya apa? Nilai dari ini berapa ya? Jadi kan sepertinya tidak mungkin ya kita akan menghitung ini ya, dengan manual kan gitu ya. Oke. Jadi ini yang kita akan buat apa? Membuat umum soal yang bersifat khusus ya. Oke. Tandanya gimana? Kapan kita menerapkan ini ya? Apa saat? Jadi kita menerapkan ini apa? Saat perhitungannya besar ya. Perhitungannya besar ya. Ya. Oke, jadi tekniknya apa? Tekniknya adalah membuat soal ya. Jadi membuat soal tadi ya. Membuat soal ya. Nah, membuat soal itu menjadi satu wajah yang sama ya. Menjadi satu wajah yang sama ya. Jadi kita akan fokuskan sama satu orang yang sama ya. Jadi misal seperti yang ini tadi ya. Oh, ini kan ada 2017 ya, ada 2019, ada 2019 ya. Ada 2018, ada 2020. Kita fokuskan ya. Kita mau fokus ke siapa kan gitu ya. Oke. Nah, terus yang kedua apa? Saat kita menemukan kita harus fokus sama siapa, kita misalkan aja ya. Jadi setelah fokus ya, setelah fokus kita sudah menemukan harus fokus ke siapa ya, maka kita ubah saja ya. Kita misalkan fokus kita ya. Kita misalkan fokus kita sehingga nanti apa? Nah, kita menghitungnya lebih mudah kan gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu maksudnya. Oke, jadi dari sini misal kita mau fokus ke mana kan gitu ya. Oke, kita misal mau fokus ke misal kita mau fokus ke 2019 ya. Oke. Jadi setelah fokus kita misalkan aja ya. Kita misalkan dia X misalnya. Nah, kalau tadi kita nggak tahu, kita pura-pura tahu ya. Sekarang beda ya. Kita tahu, kita pura-puranya jadi nggak tahu sekarang. Nah, jadi ini teknik yang terakhir ya. Jadi teknik yang terakhir ini juga teknik mengerjakan dengan benar ya, untuk memperoleh jawaban yang benar ya.
Jadi kan pasnya dua-dua ya. Ada cara yang nggak benar, ada cara yang benar. Oke, jadi setelah kita fokus 2019 itu X, maka ubahlah wajahnya semuanya menjadi 2019 kan gitu ya. Artinya ini akan jadi apa ini? Jadi X pangkat 3 tambah 1 kan gitu ya. Dibagi ya. Yang ini 2017, berarti 2017 itu apa? Itu adalah X kurang 2 kan gitu ya. Artinya 2019 dikurangi 2 kan gitu. Terus apa ini? 2019 kuadrat itu berarti ini X kuadrat ya. Dikurang 2018 itu adalah X kurang 1 ya. Oke. Oke, selanjutnya ini 2020 ya. 2020 itu kan berarti apa? X tambah 1 ya. Oke, kita tuliskan ini X tambah 1. Terus ini apa ini? Ini jadi X kuadrat ya. 2020 itu menjadi X tambah 1 dibagi. Ini jadi X pangkat 3 ya dikurang 1 ya. Oke, berarti kita punya apa ini? X pangkat 3 tambah 1 ya. Dibagi X kurang 2 ya. Dikali apa ini? Oke. Dikali X kuadrat min X plus 1. Oke. Dikalikan lagi dengan X plus 1. Ya mungkin kalinya kita buat titik saja ya biar nggak membingungkan. Oke, ini kita kalikan ya. Oke, ini X plus 1, ini X kuadrat ya, plus X ya, plus 1 ya, dibagi ya, X pangkat 3 min 1. Oke, jadi dengan begini diharapkan apa? Ini sudah bisa kita sederhanakan ya. Berarti tinggal permainan aljabar saja kan begitu. Oke, silakan dicoba sendiri nanti dicari jawabannya. Oke, karena waktunya sudah mepet, kita kerjakan soal terakhir. Silakan 5 menit gitu ya.
Oke, ini sudah ada yang menjawab ya, apa 2019 katanya ya. Oke ya. Oke, berarti nah, seperti yang sudah kita ini tadi ya, kita harus membawanya menjadi satu wajah yang sama ya. Kita langsung bahas saja karena waktunya sudah mau habis. Oke, berarti kita ini ya 2020 sama 2019 ya. Misal kita buat apa? Kita jadikan ke satu wajah yang sama, yaitu 2019 misalnya. Oke. 2019 ya. Oke, berarti kita buat 2019 itu adalah Y karena di sini ada X ya. Berarti 2020 itu kita dapatkan apa? Dia Y plus 1 ya. Dan 2018 itu adalah Y negatif min 1 ya. Sehingga kalau kita pangkatkan 3 ya. Ini pangkatkan 3, berarti kita punya apa ini? Ya benar, Y pangkat 3 dikurang 3Y kuadrat, ditambah ya. Terus ditambah 3Y tambah 1 ya. Kalau yang ini, kalau yang 2018 pangkat 3, berarti itu Y min 1 pangkat 3, berarti itu apa? Itu adalah Y pangkat 3 ya, min 3Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 1 ya. Sehingga kalau kita kurangi, berarti kita punya apa ini? 2020 maksud saya. Oke, mana ini nggak mau. Oke, berarti 2020 pangkat 3 dikurang apa 2018 pangkat 3 ya, itu sama dengan berarti ini lenyap ya, Y pangkat 3-nya lenyap ya. Terus 3Y kuadrat dikurang min 3Y kuadrat, berarti itu 6Y kuadrat ya. Terus 3Y dikurang 3Y lenyap ya, terus 1 dikurang negatif 1 berarti itu plus 2 ya. Berarti kita punya apa? Nilai dari ini adalah akar dari X-nya kita ganti ya, ini adalah X-nya ya. X-nya itu adalah ini, yang sama dengan 6Y kuadrat plus 2, berarti 6Y kuadrat plus 2 dikurang 2 ya, dibagi 6 ya, sama dengan akar 6Y kuadrat ya, 2-nya kita coret ya, per 6, berarti tinggal akar Y kuadrat ya, berarti sama dengan Y ya. Dan Y-nya tadi ingat, Y-nya adalah 2019 ya, berarti benar jawabannya adalah 2019. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi inilah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi 4 teknik dasar ini yang bisa Bapak, Ibu, atau adik-adik gunakan ya nanti untuk menyelesaikan masalah di Olimpiade ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya, kita foto bersama dulu ya. Bisa dihidupkan ini semua videonya ya. Semua videonya bisa dihidupkan. Nanti Oke, sudah dihidupkan semuanya. Oke, terima kasih untuk yang tetap bertahan sampai akhir acara ini ya. Oke, sudah. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Silakan saya kembalikan ke rekan-rekan mahasiswa ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Afaf MSI telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih atas partisipasinya kepada semua peserta PDKT Biomat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh sering-sering adakan begini Bapak katanya.